Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan berkat lewat firman Allah. Buka kitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-12. Kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Dikatakan demikian, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita harus jujur akui, sebelum kita percaya kepada Yesus, ada banyak roh jahat dalam hidup kita. Saudara mungkin menantang saya dan berkata, saya sebelum mengenal Yesus bukan seorang pembunuh, saya sebelum mengenal Yesus bukan seorang penzina, saya sebelum mengenal Yesus bukan seorang perampok, saya sebelum mengenal Yesus bukan orang yang jahat. Tapi tetap harus kita akui, sebelum kita mengenal Yesus, ada banyak roh jahat dalam hidup kita. Amin saudara. Kita hidup dalam iri, kita hidup dalam dengki, kita mudah tersinggung, kita mudah tertarik pada kesenangan dunia. Dan semuanya ini bercerita, waktu kita diselamatkan kata Alkitab, kita bukan sekedar memiliki sebuah agama, kita bukan sekedar memiliki sebuah kepercayaan, tetapi waktu kita diselamatkan kata Alkitab, kita diangkatnya dari gelap, kita dipindahkannya dari gelap, dan dibawanya kepada terangnya yang ajaib. Dan bicara tentang kegelapan, itu yang Alkitab katakan, kita diikat dan kita dibelenggu oleh roh kejahatan. Sehingga Alkitab berkata, walaupun kita ingin berbuat yang baik, tetapi setiap kali yang jahat yang kita lakukan, walaupun setiap kali kita ingin terlepas dari segala hal yang buruk, tetapi tetap yang buruk itu menyeret dan mengikat hidup kita. Dan Alkitab berkata, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita sekarang dilepaskan dari gelap dan masuk pada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Sehingga waktu kita diselamatkan, bukan hanya sekarang kita memiliki agama baru, tapi waktu kita diselamatkan, ada perubahan yang total dalam hidup kita. Setan disingkirkan dan Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Percaya kepada Yesus itu sesuatu yang indah. Ada banyak orang yang bilang, ya saya sedang diajak untuk masuk agama baru, dan agamanya namanya Kristen. Saudaraku, kekristenan bukan sekedar sebuah agama baru, tetapi percaya Kristus itu ada hal yang luar biasa terjadi. Kita dilepaskan dari belenggu setan dan masuk dalam kebenaran. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Alkitab berkata, kalau kita sudah dilepaskan, ya kan, percaya pada Yesus, sekarang kita dilepaskan. Tapi sekarang persoalannya, kata Alkitab, setelah dilepaskan, setelah diusir, setelah kita percaya Yesus Kristus Tuhan, maka setan dilepaskan dalam hidup kita. Wah, kita jadi ciptaan baru, kata Alkitab. Yang lama sudah berlalu, amin saudara. Tapi kemudian Alkitab berkata, setan kembali melihat tempatnya. Dia udah bosan muter-muter, dia kangen sama saudara. Dia udah bosan keliling-keliling, dia nggak cari, dia nggak ketemu tempat yang paling enak seperti hidup saudara. Karena mungkin saudara dulu sayang betul sama dia. Iya, sayang sekali. Dia ngomong apapun saudara ikutin, ya kan? Dan sekarang dia mulai lihat, kawan lama gua mau cari, gitu ya kan? Nah tapi Alkitab berkata, seringkali waktu dia kembali, rumah itu didapatinya kosong.
Dan Alkitab berkata jika rumah itu kosong, betul bersih, betul rapi, betul semuanya tersusun, betul kita udah mulai pergi ke gereja, betul kita sudah nggak punya dendam, betul kita sudah mulai kelihatan seperti orang baik, betul kita sebentar-bentar ngomong udah haleluya, puji Tuhan, betul kita udah nggak memaki, betul kita udah nggak hidup dalam dosa, rapi tersusun, tapi kata Alkitab apa saudara? Kosong. Dan Alkitab berkata jika rumah itu kosong, dia masuk sebentar, dia keluar lagi, dan Alkitab berkata apa? Dia bawa 7 roh jahat yang lebih jahat lagi, sehingga apa yang terjadi? Keadaan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Nah, itu yang saya jumpai banyak orang di dalam gereja. Waktu baru bertobat, wah sungguh-sungguh betul. Tapi nanti udah setahun ngiring Tuhan, wah mulai macam-macam, saudara-saudara. Uang gereja lah bisa dibawa lari. Iya. Mulai nipu lagi, saudara-saudara. Iya kan? Mulai kadang-kala berzina lagi. Mulai kadang-kala nggak suci lagi, nggak kudus lagi. Kenapa? Nah, yang saya takutkan ini yang terjadi. Kita bertobat, kita serahkan hidup buat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Rumah kita kosong, hidup kekristenan kita kosong. Setan memang betul keluar, tetapi dia lihat, teman lama gua belum punya gandengan ini katanya. Dan apa yang terjadi? Keadaan kita lebih jahat lagi. Tidak heran bisa uang gereja bisa hilang, ya kan? Tidak heran bisa ada masalah di dalam gereja. Jawabannya sederhana, karena ada banyak rumah yang kosong. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, saya jumpai ada 3 jawaban mengapa seringkali rumah hidup kita, kekristenan kita dalam kosong. Yang pertama saya jumpai, kapan didapati bahwa hidup kita kosong? Yang pertama, pada saat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, betul rapi tersusun. Betul rapi tersusun, betul semuanya sudah bersih. Tetapi pada saat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita ada dalam keadaan yang kosong. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, kalau saudara lihat jemaat di Laodikia, saudara lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Aku tahu, dikatakan apa saudara? Segala pekerjaanmu. Berarti dia bukan orang-orang murtad. Dia bukan orang-orang yang hidup terpisah dari Allah. Dia orang-orang yang bekerja buat Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Tapi di sini katakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku, kata Alkitab apa saudara? Akan memuntahkan engkau. Ini yang Alkitab katakan, bahwa rumah kita kosong. Betul kita pergi ke gereja, tapi nggak sungguh-sungguh, nggak sold out for God, nggak sepenuh hati buat Tuhan. Pokoknya kita ikut Tuhan, tetapi kalau ada keuntungan begitu, kita mulai kompromi lagi. Kita betul ikut Tuhan, tetapi kalau pikir ada tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan, kita mulai bilang, ya Pak Pendeta, namanya kita masih dalam dunia bisnis, ya sekarang lagi repot. Jadi ya kalau ada untung-untung dikit ya nggak apa-apa lah, katanya gitu. Makanya ada banyak orang bilang, hidup Kristen dengan bisnis agak susah. Karena bisnis itu bisikan si manis, katanya gitu. Banyak bisikan-bisikannya. Jadi kalau nggak kuat iman ya goyah, katanya gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah kita kosong, waktu kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, kalau kau tidak dingin, kalau kau tidak panas. Nah, selalu saya bilang, dalam hidup ini, hitam itu seringkali susah, putih itu seringkali susah. Yang paling gampang itu abu-abu, saudara-saudara. Ya kan? Saudara tahu bahwa dalam dunia ini ada banyak orang takut sekali dibilang fanatik. Orang senang tuh sekarang dibilang orang yang bertoleransi. Kalau dibilang fanatik tuh kayaknya gimana gitu. Itu ibu fanatik, bener tuh iring Tuhannya fanatik betul. Dia apa-apa nggak mau, apa-apa hidup suci, apa-apa hidup suci. Fanatik, katanya gitu. Ya kan? Anak-anak muda juga gitu. Itu dia baru masih muda, tapi fanatik bener sih, gereja mana sih itu? Fanatik, katanya gitu. Ya kan? Kalau ada seorang bapak mau hidup suci, diajak karaoke nggak mau, diajak yang aneh-aneh nggak mau, itu bapak dari gereja mana sih? Fanatik. Apalagi kalau sebentar-bentar nginjil, bagi traktat begitu, itu orang fanatik banget sih, gitu.
Orang rasanya lebih tertarik untuk bilang, dia itu orangnya nggak fanatik gitu. Walaupun hari Minggu aktif ke gereja, tapi oh dia mau, dia diajak ke night club, mau dia, katanya gitu. Saudaraku, ini yang saya bilang berbahaya. Ini yang saya sebut nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang model kayak begini, baru sebentar aja, maka keadaannya bisa lebih jahat lagi. Sehingga dia ada di dalam gereja, tapi dia nggak pernah bisa hidup lebih sungguh lagi. Kenapa? Karena dia ada di dalam gereja, tetapi pikirannya, hidupnya, hatinya nggak dipersembahkan sepenuhnya. Sehingga kita berkata, rumah itu dijumpainya kosong. Nah, hal yang kedua, kalau saudara lihat apa yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. Saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-11. Tuhan 3 kali bicara sama Samuel. Samuel. Segitu jelasnya sampai Samuel pikir Imam Eli yang memanggil dia. Tapi ketiga kalinya dipanggil, Imam Eli bilang, kalau sekali lagi kau dengar suara itu, bilanglah, berfirmanlah, sebab aku siap untuk mendengar. Lalu lihat apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, 1 Samuel pasal 3 ayat 11, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Peristiwa dengan keluarga Eli ini mengajar kepada kita bahwa ketidaksungguhan itu menciptakan banyak masalah. Eli tahu betul bahwa anak-anaknya bersalah, tetapi dia tidak bisa melarangnya dengan tegas. Kenapa dia tidak bisa melarangnya dengan tegas? Karena dia pikir, ya gimana ya, nggak enak. Itu kan anak sendiri. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus ajarkan dalam perjanjian baru hal yang sangat luar biasa. Yesus bilang, kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, dikatakan apa saudara? Cungkilah. Alkitab berkata, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah. Makanya saya selalu bilang, itu ayat yang paling sadis. Nggak ada pendeta yang berani khotbahkan itu. Saudara-saudara, kalau mata kanan sudah menyesatkan, cungkil sekarang. Mari bertobat, siapa yang mau cungkil matanya sekarang? Nggak ada, saudara-saudara. Tapi Yesus bicara dengan tajam sekali, mengajar kepada kita bahwa persoalan dengan kita seringkali, kenapa kita nggak bisa lebih sungguh-sungguh lagi? Kenapa kita nggak bisa hidup suci lebih dalam lagi? Kenapa kita nggak bisa lihat karunia Allah lebih dalam lagi? Karena kita seringkali nggak enak, saudara-saudara. Ya kan? Kita seringkali nggak enak. Biasanya kita doa gitu, sampai kantor kita doa. Pas ada tamu, Tuhan engkau mengerti, sebetulnya saya mau doa, ada tamu nanti dibilang fanatik lagi gitu. Ya kan? Biasanya malam sebelum kita tidur jam 10 malam doa, tapi ada tamu. Nggak enak untuk bilang yang menyebabkan kita seringkali kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perasaan tidak enak kita itu. Amin saudara. Waktu kita iring Kristus, kita harus mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kadang-kala orang bisa tersinggung sama saudara. Kadang-kala orang bisa bilang, ini orang sombong banget ini. Ini orang sok rohani ini. Tetapi kita tidak pusingkan itu. Kenapa? Karena kita mau dahulukan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Eli karena hanya tidak enak. Iya kan? Ada banyak orang karena temennya ajak begitu. Hari Minggu ini ada acara mancing. Yang biasa dia gak ke gereja, dia cuma bilang, yang biasa dia mesti ke gereja, dia cuma bilang, aduh, kenapa mesti ke gereja ya? Enggak sih, cuman nggak enak gitu, saudara-saudara. Ini persoalan dengan kita, rumah kita kosong, hidup kekristenan kita kosong. Waktu kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan tadi sudah saya bilang, kenapa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Yang pertama, karena kita mau cari jalan yang aman. Kita tidak mau menyinggung orang lain, kita mau ambil abu-abu, kita tidak mau ambil hitam, kita nggak mau ambil putih, kita ambil kompromi terhadap dosa. Hal yang kedua, karena kita selalu rasa nggak enak.
Karena kita rasa nggak enak, kita nggak bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi hidup kita justru bersama dengan Kristus. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Kenapa? Karena dia berkata, daging sama sekali tidak berguna. Tetapi hidupku dipimpin oleh roh. Karena Alkitab jelas katakan, Paulus sendiri yang mengucapkan, bahwa aku hidup sekarang. Tetapi aku hidup bukan karena melihat, tetapi aku hidup karena percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti kapan rumah kekristenan kita kosong? Waktu kita setengah-setengah dengan Tuhan. Waktu kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara boleh pergi ke gereja. Jangan sudah bilang, oh orang yang sudah pergi ke gereja tidak mungkin lagi dirasuk oleh setan. Mungkin kesetanan enggak. Mungkin kesetanan enggak. Tapi kalau orang yang sudah pergi ke gereja tidak mungkin dirasuk oleh setan, maka tidak ada uang persembahan yang bisa hilang. Saudara mengerti mau saya? Kalau orang yang sudah masuk gereja tidak mungkin dirasuk oleh setan, tidak ada orang berkelahi di dalam gereja. Tapi sekarang persoalannya, Alkitab jelaskan sendiri, jika rumah itu kosong, artinya kita nggak sungguh-sungguh. Saudara bisa pergi ke gereja, tapi sudah menciptakan masalah dalam gereja. Saudara bisa ada di kebaktian, bisa melayani Tuhan, bisa. Tapi apa yang terjadi? Saudara ciptakan banyak masalah dalam pelayanan. Tapi hari ini orang yang mencintai Tuhan akan berkata, Tuhan, aku mau hidup sepenuhnya bagi Engkau, sebab Engkau segala-galanya bagiku. Haleluya. Dan sudah saya jelaskan, orang yang cinta Tuhan, orang yang bertumbuh dalam Tuhan, pasti orang yang tegas di dalam dosa. Pasti orang yang tegas untuk mengambil keputusan. Pasti seorang yang berani berkata, aku mau hidup suci sungguh-sungguh. Saudara pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang diberkati oleh Allah adalah orang-orang yang tegas di dalam hidupnya. Amin saudara. Orang-orang yang mengambil keputusan dengan betul. Orang-orang yang mau mengambil resiko apapun demi Injil. Orang-orang yang berani berkata bahwa Kristus adalah segalanya buat hidupku. Dan orang-orang yang hidup dalam tegas seperti itu, yang berani berkata tidak terhadap dosa. Orang-orang seperti itulah yang justru akan melihat kemuliaan Allah. Catat baik-baik, kapan dijumpainya rumah kita kosong? Pada saat kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita boleh pergi ke gereja, kita boleh melayani Tuhan, tetapi ingat, setan tidak bisa ditipu dengan Alkitab yang dalam tangan kita. Setan tidak bisa ditipu karena setan itu spirit. Setan itu roh. Dia tidak bisa ditipu, dia tahu persis isi hatimu. Dia tahu persis apakah hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Saudaraku, suami sudah boleh sudah bohongi. Pendeta sudah bisa sudah tipu. Saudara bilang haleluya, sebentar-bentar haleluya, kesandung batu, puji Tuhan. Semua orang bilang rohani banget. Sampai saya ketemu orang yang bilang, ya ampun Pak Pendeta, kalau ngelihat orangnya nggak bakal nyangka deh Pak Pendeta, nggak bakal nyangka. Ya ampun, ngomong sebentar-bentar haleluya, puji Tuhan, 12 kalimat dia ngomong, 7-nya itu haleluya katanya gitu. Sampai saya begitu percaya, nggak taunya saya ditipu katanya gitu. Ya kan? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa tipu banyak orang, tetapi setan tahu persis apakah engkau sungguh-sungguh atau tidak. Dan kalau kita sungguh-sungguh, setan mau menyerang bagaimanapun tidak akan pernah bisa. Karena Alkitab berkata, kita mengalahkan dia oleh perkataan kesaksian kita, oleh darah anak domba, dan karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai maut. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hal yang kedua saya jumpai, kapan rumah kita dijumpainya kosong? Pada saat kita memiliki pikiran yang negatif. Saya ulangi sekali lagi, pada saat kita memiliki pikiran yang negatif, pikiran kita itu sangat menentukan hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata demikian, kami memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan meletakkannya di bawah Kristus. Berarti pikiran menciptakan banyak hal dalam hidup kita. Pikiran bisa membuat kita semangat, dan pikiran juga yang bisa membuat kita lemah. Betul saudara? Coba kalau pagi-pagi sudah bangun, wah susah nih hari ini ya. Dolar naik, bawang naik, cabai naik, tomat naik, tempe naik. Cuman hujan yang turun tiap hari. Kalau saudara berpikiran begitu, saudara pergi ke kantor, orang kantor akan bilang, Pak, Bapak kelihatan lebih tua 10 tahun daripada biasanya. Kenapa? Karena wajah kita juga udah kusut, saudara-saudara. Kalau pagi-pagi udah mulai dengan pikiran begitu,
sepanjang hari orang nggak boleh salah sedikit, wah langsung meledak gitu saudara-saudara, ya kan? Karena pikiran kita udah negatif. Tetapi coba kalau kita bangun langsung gini, wah hari ini gue mau dapat duit nih. Walaupun mau dapat duitnya nanti jam 10 malam, pagi-pagi udah, wah gue mau dapat duit hari ini nih, ya kan? Dan hari itu kaki keinjak juga, cuman keinjak, biarin, yang penting dapat duit, ya kan? Kalau hari itu sudah mulai berpikir yang positif, hal yang menyenangkan, pasti hari itu menjadi hal yang indah. Nah saudaraku, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, kapan hidup kita dijumpai kosong? Pada saat kita memiliki pikiran yang negatif. Coba saudara bandingkan dengan 1 Samuel pasal yang ke-18. Saul ini seorang yang dipilih Tuhan langsung. Kita kadangkala melihat Saul sebagai seorang yang kita pikir orang jahat dia. Tetapi ingat, Saul itu dipilih oleh Tuhan langsung. Dipilih oleh Tuhan langsung. Ayat 8. Ingat waktu Daud mengalahkan Goliat, wanita-wanita Israel mulai menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu ayat yang ke-8, mendengar itu di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu, apa saudara? Menyebalkan hatinya. Di sini kuncinya. Sebab, apa saudara? Sama-sama, 1, 2, 3. Pikirnya. Nah itu letaknya persoalannya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Suksesi itu kan sebetulnya hal biasa. Pemindahan kekuasaan dari satu raja ke raja yang lain itu hal yang biasa. Tetapi sekarang Saul mulai berpikir, wah, nanti dia akan rampas kedudukan saya, nanti dia akan begini, nanti dia akan begini. Ayat yang ke-9 dikatakan, sejak hari itu, maka apa saudara? Saul selalu mendengki Daud. Ayat yang ke-10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah, lihat saudaraku, keesokan harinya dikatakan apa? Roh jahat. Sampai hari ini penafsir Alkitab masing-masing punya alasan apa itu roh jahat daripada Tuhan. Tapi yang pasti kita akan pegang, sampai hari ini tidak ada satu ahli teologi pun yang bisa menjelaskan apa sebetulnya roh jahat dari Tuhan. Karena Alkitab bilang tidak ada yang jahat yang datang daripada Tuhan. Sebagian menyatakan bahwa roh jahat yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Saul. Kenapa? Karena bagi orang benar sebetulnya tidak ada kuasa jahat lagi bisa mengikat. Tapi kembali kita ada pada kesimpulan malam hari ini, bahwa jika pikiran kita negatif, amin saudara, jika pikiran kita negatif, pada saat itu kekristenan kita akan kosong. Saudara mungkin bilang, kenapa ya saya kok udah iring Tuhan, tapi kok masih gampang putus asa, masih gampang kecewa. Lihat pikiran saudara. Karena Paulus bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Pada saat pikiran kita negatif, pada saat saudara mulai mencurigai suami saudara, pada saat saudara mulai mencurigai hamba Tuhan, pada saat saudara mulai mencurigai seseorang, pada saat saudara mulai benci dengan seseorang, pada saat saudara menaruh dendam dalam hidup saudara, maka pada saat itulah tanpa saudara sadari, keadaan saudara mulai lebih jahat. Kenapa? Karena roh jahat bisa mulai menguasai hidup saudara. Tetapi pada saat kita menjaga pikiran kita, pada saat kita menjaga pikiran kita, maka pada saat itulah, ingat, masalah bisa datang. Amin saudara. Orang yang tidak menyenangkan bisa datang. Hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan bisa terjadi. Tetapi ingat, jangan memasukkan hal yang negatif ke dalam pikiran saudara. Selalu saya bilang, garbage in, garbage out. Kalau kita memasukkan garbage, kita memasukkan sampah ke dalam pikiran kita, maka apa yang terjadi? Yang keluar, garbage in, ya garbage out. Sampah lagi yang akan keluar. Hal-hal yang mengecewakan yang keluar. Itu sebabnya ada banyak orang mulai nggak bersemangat. Ya habis bagaimana? Situasi ekonomi sekarang begini. Situasi ekonomi boleh begini. Tetapi iman kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang yang berharap kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Justru ini saatnya orang percaya bertindak. Amin, saudara. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, di zaman Yusuf juga ada kelaparan. 7 tahun, saudara-saudara. Ya kan? Alkitab berbicara di zaman Elia, 3,5 tahun ada kelaparan. Berarti Alkitab berkali-kali bicara tentang kesulitan. Ya kan? Alkitab juga bicara tentang janda di Sarfat yang kehabisan minyak. Dia datang kepada Elisa. Elisa nggak bisa bilang, ya kita juga semua lagi susah ya. Kalau kamu ada sedikit ya kasih sumbangan deh ke saya deh. No. Apa yang terjadi? Justru Elisa kasih jalan keluar buat dia. Betul, saudara? Berarti hari ini kembali kita ingat bahwa apa yang menyebabkan situasi bertambah buruk karena pikiran kita negatif. Kita lihat selanjutnya. Tadi Saul kita sudah lihat. Kita lihat selanjutnya Daud. Daud seorang yang dipakai oleh Tuhan juga. Tapi lihat 1 Samuel pasal 25. Ini bicara tentang dia mendengar pernyataannya Nabal. Ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudaraku, Nabal menyampaikan pernyataan yang sangat menyakitkan buat Daud. Dan sekarang karena mendengar hal itu, Daud mulai menjadi marah. Dan apa yang terjadi? Seorang yang diurapi oleh Allah, seorang hamba Tuhan sekarang sedang berpikir untuk membunuh seseorang. Seorang hamba Tuhan sedang berkata bahwa kita akan menghabisi seluruhnya, Nabal dan semua pengikut-pengikutnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa bisa seorang yang bernama Daud sampai kerasukan seperti itu? Mulai merancangkan yang buruk. Bukankah ada banyak orang juga hidup seperti itu? Dia sudah cinta Tuhan, tapi karena peristiwa yang terjadi sangat menyakitkan, dia udah mulai pikir, gua harap sampai dia hancur baru kapok dia nanti. Lihat aja nanti. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena seorang yang diisi oleh pikiran yang negatif, hidupnya akan kosong. Saudara boleh berdoa setiap hari, tapi jika pikiran saudara negatif, tanpa saudara sadari, setan dapat dengan mudah masuk dan menguasai hidup saudara. Itu sebabnya Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya kekristenan kita tersendat. Kekristenan kita mengalami banyak persoalan. Kenapa? Karena kita mulai buka kesempatan kepada iblis dan dia mulai masuk dengan pikiran. Selalu saya bilang, our mind is the battlefield. Tempat peperangan kita adalah pikiran. Betul, saudara? Tempat peperangan kita adalah pikiran. Sehingga seringkali kita mulai curiga, seringkali kita mulai lemah, seringkali kita mulai pikir, iya sih, saya udah 6 tahun begini sakit, bisa nggak ya mujizat terjadi? Nah, pikiran mulai kita pikir, masa iya sih, bisa sih, kita udah menikah 12 tahun, nggak pernah bisa punya anak, masa iya sih mujizat bisa terjadi? Dan selama pikiran kita belum tunduk, selama itu pun, jangan harap mujizat dapat terjadi. Saudara mengerti mau saya? Kenapa? Karena semakin pikiran kita negatif, semakin kita beri kesempatan untuk setan menguasai. Tetapi semakin iman kita percaya, semakin hati kita bersandar kepada Allah, maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, kata Alkitab, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Haleluya. Nah, yang selanjutnya kita lihat tentang Yunus. Kalau saudara lihat dalam Yunus pasal 1, kenapa Yunus lari dari Tuhan? Kenapa Yunus lari dari Tuhan? Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudaraku, Yunus ini bukan seorang nabi biasa. Dia seorang nabi yang dengar suara Tuhan langsung. Amin, saudara. Mungkin kita selama ini cuma bilang, oh Yunus itu seorang nabi yang tidak taat. Betul, tapi dia juga seorang nabi yang luar biasa. Dia dengar suara Tuhan langsung.
Dan bukan hanya dia dengar suara Tuhan langsung, Tuhan percaya sama dia dan bilang, aku mempercayakan seluruh kota ini untuk kamu sampaikan kebenaran. Berarti dia seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini bukan orang biasa, tapi lihat ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, menurut sejarahnya, waktu dia pergi ke Yafo, maka ada kapal menuju ke Nineve. Tetapi menurut sejarahnya, bahwa Nineve adalah kota yang keras kepala dan kota yang seringkali membunuh orang asing yang tidak disukai. Itu sebabnya Yunus dengar itu dia mikir juga, pelayanan sih pelayanan, orangnya keras kepala ya. Wah, orang keras kepala satu kota itu susah, saudara-saudara. Lah, punya suami satu aja keras kepala, repotnya setengah mati, saudara-saudara. Iya kan? Sebagian sudah bilang, ya ampun Pak Pendeta, anak saya 6 yang satu keras kepalanya minta ampun. Ngurusin orang keras kepala satu aja udah repot, saudara-saudara. Yunus mikir juga, waduh ini satu kota keras kepala semua. dan orangnya membunuh orang. So Yunus pikir, iya, beriman sih beriman, tapi gua nggak mau nyerahin diri kalau begini ya kan. Nah, Tarsis di zaman itu alat tujuan yang paling jauh yang bisa dicapai dari Yafo. Dan Tarsis di zaman itu adalah kota yang paling modern dengan banyak pertunjukan di dalamnya. Sehingga ketika dia mulai pergi ke Nineve, dan saya mungkin bisa bayangkan dia mulai beli, mau siap beli karcis, dan dia mulai bilang, saya mesti pergi ke Nineve. Dan semua orang bilang, siapa yang mau pergi ke Nineve? Itu tempat orangnya kasar sekali, orang asing yang tidak disukai akan dipenggal kepalanya. Oh ya, betul ya. Iya, banyak orang mati di situ. Ya banyak. Oh, sampai mati itu dipenggal. Iya, kepala sampai gelinding-gelinding. Gelinding. Kamu pergi kemana? Dan saya percaya pasti ada perbincangan sekarang. Dan Yunus mulai pikir-pikir. Daripada kepala ini gelinding. Dia pikir, iman si iman. Tuhan, engkau mengerti. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu kan alasan banyak orang kan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita bilang, Tuhan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan saudaraku, intinya sederhana. Kenapa Yunus bisa lari? Kenapa seorang hamba Tuhan yang sudah dipercaya Tuhan dengan luar biasa ini bisa lari? Jawabannya sederhana. Pikirannya negatif. Pikirannya negatif bukan hanya bisa masuk ke dalam orang berdosa, tetapi pikiran yang negatif juga bisa menyerang seorang nabi yang bernama Daud, sehingga akhirnya dia merancangkan pembunuhan bagi Nabal. Pikiran yang negatif bisa juga melanda seorang nabi yang bernama Yunus, yang mendengar suara Tuhan langsung. Itu sebabnya siapapun kita, hati-hati dengan pikiran. Amin, saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, tapi saya sudah iring Tuhan 25 tahun. Maka saya bilang haleluya buat 25 tahun iring Tuhan. Tetapi jika engkau tidak menjaga pikiranmu dengan baik, maka apa yang terjadi? Iman kita akan terus goncang. 25 tahun ya goncang 25 tahun. Saudara boleh bilang sama saya, tapi saya sudah melayani Tuhan 17 tahun. Haleluya untuk melayani Tuhan 17 tahun. Tapi jika kita tidak menjaga pikiran negatif di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Yunus pun bisa lari dari hadapan Tuhan. Tetapi jika kita beriman dan percayakan janji-janjinya, apapun yang terjadi kita bilang, Tuhan bersihkan pikiranku sehingga hanya apa yang benar, apa yang mulia, itulah yang ada untuk menyenangkan hatimu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hal yang pertama, pada saat kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka setan akan menjumpai rumah kita kosong. Dan pada saat itu dia bisa menyerang kembali hidup kita. Saya tetap percaya bahwa darah Yesus luar biasa. Saya tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Tetapi saya juga ingatkan bahwa hidup kita tidak boleh kosong. Amin, saudara. Hidup kita harus dalam persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Itu sebabnya yang pertama kita harus sungguh-sungguh sold out for God.
Lalu yang kedua, jaga pikiran kita. Saya sudah bacakan bahwa sudah hamba-hamba Tuhan yang memiliki pikiran negatif pun akhirnya terseret. Yang ketiga, kapan dijumpainya? Rumah kita kosong. Rumah kita, hidup kita dijumpainya kosong pada saat hati kita kosong. Amsal berkata, dari dalam hati terpancar kehidupan. Berarti jika hati kita kosong, hidup kita kosong. Pada saat hati kita kosong, segala yang ada pada kita kosong. Itu sebabnya kapan dijumpai rumah hidup kita kosong? Pada saat hati kita kosong. Mungkin sudah berkata, kapan dijumpai hati saya kosong? Saya pelajari dalam Alkitab ada dua hal penting. Kapan hati kita kosong? Yang pertama, hati kita kosong ketika kita miliki ambisi yang salah. Setiap orang punya ambisi. Betul saudara? Setiap orang punya cita-cita. Setiap orang punya harapan. Kalau kita udah nggak punya ambisi lagi, kesian betul hidup kita. Kamu bagaimana? Ya lihat aja nanti. Usahanya gimana? Ya begini-begini aja. Terus keluarga kamu bagaimana? Baik. Anak-anak gimana? Ya gini-gini aja. Orang-orang yang udah nggak punya spirit lagi, saudara. Wah ini repot ini. Sebentar-bentar dia ngomong, ya saya udah tua. Ya, saya udah bau tanah. Ya, saya tinggal antri. Semua kita juga ngantri, saudara-saudara. Cuma nomor yang kita nggak tahu itu aja, saudara-saudara, ya kan? Saudara boleh bilang sama saya, umur saya 89 tahun, tapi belum tentu nomor sudah habis ini, ya kan? Siapa tahu justru nomor 17 ini yang baru umur 17, yang udah bentar lagi nomornya, ya kan? Kita semua ngantri. Persoalannya kalau kita udah nggak punya ambisi, ini yang repot. Setiap orang punya ambisi, setiap orang punya harapan, setiap orang punya cita-cita. Betul saudara? Saudara lihat kenapa wanita pendaran 12 tahun itu bisa disembuhkan. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Ada banyak orang yang sakit gitu ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau enggak ya saya gini-gini aja. Ada banyak orang yang lagi kesulitan ekonomi begitu ya. Memang dolar naik, semua lagi sulit. Ya mau bikin apa? No. Ada banyak orang yang bilang, ya saya udah tua, tunggu mati. No, nggak bisa begitu. Wanita pendaran 12 tahun itu, 12 tahun Alkitab berkata keadaannya sudah semakin buruk. Alkitab berkata hartanya udah habis. Dia nggak bilang, Yesus, harta saya udah habis. Tadinya ada gigi di sini. Dari emas udah saya cabut, saya jual. Just whatever. Tapi sekarang dia udah jual semuanya. Alkitab berkata dia udah nggak punya harta lagi. Alkitab tidak jelaskan masih ada nggak keluarga yang mau dekat sama dia. Biasanya kan gitu kan. Kalau bisnis saudara maju, wah, saudara ketemu orang di pasar aja. Pernah sama-sama pergi ke pasar itu, saudara. Kita kan saudara. Dulu kan sama-sama pernah ke pasar itu. Oh, nah sama-sama belanja sayur, saudara, katanya gitu. Iya. Kalau sudah berhasil, semua orang langsung jadi saudara. Kakak iparnya ini punya ipar, iparnya ini punya adik, adiknya ini punya tetangga. Nah tetangganya ini satu sekolah sama ini, jadi kita saudara dong. Iya, kalau sudah berhasil, saudara-saudara banyak. Ketemu orang ini, oh iparnya ini kan, iparnya tetangganya ini kan, nggak suka belanja di warung saya, oh saudara dong kita. Iya. Tetapi sekarang dia udah habis, saya nggak tahu saudaranya masih ada atau enggak. Tapi Alkitab bilang, dia memang udah habis, tetapi ambisinya masih positif, imannya masih tegar. Dia bilang apa? Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dan Alkitab berkata wanita itu crawl, wanita itu merangkak untuk datang kepada Yesus. Alkitab tidak berkata maka ada orang gendong dia lalu dia bilang pelan-pelan dong, pelan-pelan. No. Dia merangkak. Dia tetap punya ambisi yang kokoh. Dan Alkitab berkata waktu dijamah jubah Yesus, seketika itu juga dia disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang mulia. Kapan hati kita kosong? Pada saat kita memiliki ambisi yang salah. Coba saudara lihat 1 Raja-Raja pasal 21. Sesudah itu, 1 Raja-Raja pasal 21, terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur
di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikan kepadaku kebun anggurmu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ayat 4, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalinglah ia di tempat tidur dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lihat, saudaraku, seorang raja, dia penguasa, Ahab. Wah, dia lagi jalan-jalan, dia lihat, wah, itu kebun sayur saya di sampingnya ada kebun anggur itu. Saya beli aja tuh. Wah. Biasanya orang begitu. Untung Ahab itu hidup di zaman dulu, kebun anggurnya mau dibikin kebun sayur. Kalau zaman sekarang pasti mau dibikin lapangan golf itu, pasti itu saudara-saudara. Pasti dia lihat, wah ini gue bikin lapangan golf ini, gitu ya kan. Dan orang sekarang kan juga begitu kan, yang kaya mau lebih kaya lagi. Kalau perlu harta orang diambil, kalau enggak dikorek-korek supaya bisa lewat saudara-saudara. Dan itu zaman di mana kita hidup, zaman di mana kita hidup. Dan ambisi yang salah seperti ini membuat saudara boleh punya banyak harta, boleh punya banyak harta, tapi apa yang terjadi, hati sudah kosong. Itu sebabnya banyak orang sudah punya istri masih tertarik dengan wanita lain. Ini yang saya sebut ambisi yang salah. Kita mulai jadi orang yang serakah, kita jadi orang yang mau lebih lagi. Kita nggak bisa lihat orang lain lebih maju. Kita kalau perlu mau egois, kita mau menang sendiri. Kita nggak mau disaingi, kita mau jadi orang yang selalu berhasil dalam segala sesuatunya. Dan ambisi yang salah ini menciptakan dia memiliki hati yang kosong. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita akan bersyukur buat apa yang ada pada kita. Amin saudara. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita selalu akan membuat sukacita. Tapi sehingga kalau kita lihat, kita bandingkan keadaan kita dengan orang lain, lalu kita ingin jadi sama dengan orang lain, itu yang menciptakan hidup kita selalu tidak tenang. Tetapi orang yang percaya akan berkata, Tuhan, apa saja yang terjadi dalam hidupku itu baik. Amin saudara. Ada banyak orang yang kalau punya masalah sedikit kayaknya malu begitu. Aduh, saya punya masalah, saya punya persoalan. Kayaknya menurut dia tuh dia kecil sekali. Tetapi orang yang percaya Tuhan sebaliknya, di tengah masalah pun dia berkata, aku tahu harinya akan tiba, Allah akan mengerjakan mujizat bagi hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku, orang percaya tidak akan menyimpan ambisi yang salah dalam hidupnya. Ambisi yang salah menyebabkan hati kosong. Sudah saya bacakan buat saudara dalam Ahab. Sekarang saudara lihat dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-13. Ini bicara tentang Amnon yang mau memperkosa adiknya sendiri yang bernama Tamar. Lalu dia dinasehati untuk berbuat hal yang jahat. Dan akhirnya dia mengerjakan. Lalu di ayat yang ke-14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah dan enyahlah. Lihat, seorang yang hidup dengan ambisi yang salah, kalaupun dia dapat sesuatu. Tadi kita bandingkan Ahab, dia punya ambisi yang salah dan gak bisa dia dapat. Dan mungkin sebagian saudara berkata, terang aja dia nggak bisa dapat. Tapi Amnon dia dapat. Dia ingin merebut Tamar. Dia ingin tidur dengan Tamar. Dia ingin memperkosa Tamar. Dan setelah dia buat, dan Alkitab berkata tiba-tiba justru ada rasa benci yang dia dapat. Kenapa? Karena selalu saya bilang gini, Satan never work for free. Setan tuh nggak pernah kerja gratis, saudara-saudara. Kalau saudara libatkan dia untuk mendapatkan sesuatu dengan hawa nafsu, dengan kesenangan dunia, dengan segala sesuatunya, waktu saudara libatkan dia, dia pasti akan menjajah hidup saudara. Saudara mengerti mau saya? Waktu hati kita penuh dengan ambisi yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita akan mulai dengan hati yang kosong. Itu sebabnya setiap pagi saudara bangun mulai periksa apa ambisi yang ada dalam hati saudara.
Jika ambisi saudara di hari itu adalah ambisi-ambisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti hari itu saudara rasa kayaknya berat sekali. Pasti hari itu saudara berjalan sepertinya kayak kosong sekali hidup saudara. Tapi jika saudara melakukan kehendak Allah, jika apa yang alam hati saudara adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, tantangan apapun saudara tetap sukacita. Itu sebabnya Paulus bilang begini, dalam peperangan rohani ini, darahku telah tercurah, tetapi aku tetap percaya. Karena aku kenal kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan segala sesuatunya. Haleluya. Yang kedua, kapan hati kita kosong? Yang pertama sudah saya jelaskan, hati kita kosong pada saat kita memiliki ambisi yang salah. Yang kedua, hati kita kosong pada saat kita tidak menjaga hati kita. Lihat Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, apa saudara? Terpancar kehidupan. Jadi kapan dijumpainya hati kita kosong? Pada saat kita memiliki ambisi yang salah. Yang kedua, pada saat kita tidak menjaga hati kita. Hati kita selalu harus berisi minimal 3 hal penting. Yang pertama, hati kita harus gembira. Yang kedua, hati kita harus menyimpan janji Allah. Dan yang ketiga, hati kita harus berserah kepada Allah. Kita harus miliki 3 hal penting untuk tetap menjaga hati kita. Yang pertama, kita harus miliki hati yang gembira. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira akan lahir dari ucapan syukur. Masalah boleh kau hadapi. Lututmu boleh gemetar karena beratnya beban. Air mata boleh mengalir karena kesulitan yang terjadi. Tetapi jangan sampai air mata mengalir di hati. Pepatah dunia selalu bilang begini, saya sih mulut saya bisa tertawa, tapi hati saya menangis. Orang Kristen berbeda. Orang Kristen akan bilang, air mata saya boleh mengalir, tetapi hati saya percaya bahwa Allah akan bela saya. Berikan tepuk tangan. Kita harus miliki hati yang gembira. Amin saudara. Kita harus miliki hati yang gembira. Saya baca satu kali di koran, wawancara dengan salah seorang paranormal. Lalu ditanya begini, apa yang paling tidak bisa orang disantet? Lalu dia jawab begini, yang paling tidak bisa disantet adalah orang yang hatinya gembira. Orang yang hatinya gembira tidak bakal bisa disantet. Lalu saya pikir, itu ayat firman Tuhan. Karena orang yang hatinya gembira, dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Amin saudara. Dunia santet pun mengakui, dunia kegelapan pun mengakui. Kenapa? Karena orang yang hatinya kosong itu, yang tadi sudah saya bilang, orang yang hatinya kosong akan hidupnya kosong. Dan pada saat itu setan bisa menguasai hidupnya. Tetapi jika hati kita yang pertama gembira, lalu yang kedua hati kita menyimpan janji-janji Allah. Ingat Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk pada kumpulan orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti hal yang kedua, hati kita harus kita jaga dengan apa? Menyimpan janji-janji Allah. Dan yang ketiga, hati kita harus kita jaga dengan apa? Dengan berserah kepada Tuhan. Jangan isi hati dengan benci. Jangan isi hati dengan ambisi yang salah. Jangan isi hati dengan kehendak-kehendak duniawi. Jangan isi hati dengan keinginan untuk membalas. Jangan isi hati dengan kesedihan sambil bilang, ya saya sih percaya Pak Pendeta, tapi kan saya kan manusia biasa. Kalau terus disakitin begitu, saya kan nggak kuat. Hati yang diisi dengan kesedihan akan menjadi hati yang kosong. Tetapi hati yang diisi dengan iman akan menjadi hati yang bersukacita. Berarti catat baik-baik, waktu kita diselamatkan oleh Kristus, setan sudah nggak berkuasa lagi dalam hidup kita. Amin saudara. Waktu kita diselamatkan oleh Kristus, Alkitab bilang apa? Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dan Yesus pesankan buat kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi Alkitab berkata kadang-kala di sini persoalannya, berumah itu betul sudah rapi tersusun, kita sudah diselamatkan, segala yang nggak beres sudah dicabut dalam hidup kita. Yesus sudah bereskan semuanya dalam hidup kita, tetapi sayang, kosong. Kita nggak biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Kita nggak biarkan kuasanya berjalan bersama kita. Kita nggak biarkan darah Kristus membungkus hidup kita. Kita nggak biarkan hidup kita dipenuhi dengan anugerah dan kuasanya. Tapi apa yang terjadi?
Yang pertama, kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Kita mulai memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang ketiga, hati kita kosong. Ketiga hal itu membuat apa yang Alkitab berkata. Setan melihat keadaan rumah itu kosong. Dan dia masuk dengan orang yang lebih, dengan roh yang lebih jahat lagi. Sehingga Alkitab berkata keadaan yang lebih baik. Keadaannya tidak akan lebih baik, tapi akan lebih buruk. Dan hari ini kita sebagai orang percaya akan berkata, Tuhan, iman Kristenku harus bertumbuh. Coba saudara periksa hidup kekristenan saudara. Mana yang lebih baik? Mungkin hidup Kristen sudah maju. Tetapi mungkin sebagian saudara berkata, kalau saya mau jujur, dulu saya waktu baru bertobat lebih setia. Lebih rajin baca Alkitab. Lebih sungguh-sungguh, lebih berani untuk berkorban. Lebih tulus, lebih berani untuk melayani. Lebih berani untuk bersaksi. Tapi mungkin hari-hari ini kerajinanmu sudah kendor. Periksa, mungkin hati sudah kosong. Saya mengerti tantangan begitu banyak. Saya mengerti persoalan menjadi begitu besar. Dan kalau kita nggak jaga hati kita, kadang-kala hati kita mulai kosong. Kita mulai penuh dengan kesedihan. Kita mulai penuh dengan ketawaran. Kita mulai penuh dengan sungut-sungut dan bilang, Tuhan, kenapa engkau nggak bela saya? Tuhan, kenapa engkau belum buka jalan buat saya? Tetapi dalam kasih Kristus kembali saya ingatkan, itu hanya membuat hidup kita kosong. Tetapi waktu hati kita berlimpah dengan syukur, maka kita tetap percaya, bagi kita yang berserah kepada Tuhan, hal-hal yang ajaib dan luar biasa akan tetap terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri. Sekarang dibilang orang yang bertoleransi. Kalau dibilang fanatik tuh kayaknya gimana gitu. Itu ibu fanatik, bener tuh iring Tuhannya fanatik betul. Dia apa-apa nggak mau, apa-apa hidup suci, apa-apa hidup suci. Fanatik katanya gitu. Ya kan? Anak-anak muda juga gitu. Itu dia baru masih muda, tapi fanatik bener sih, gereja mana sih tuh fanatik katanya gitu. Ya kan? Kalau ada seorang bapak mau hidup suci, diajak karaoke nggak mau, diajak yang aneh-aneh nggak mau, itu bapak dari gereja mana sih? Fanatik. Apalagi kalau sebentar-bentar nginjil, bagi traktat begitu, itu orang fanatik banget sih gitu. Orang rasanya lebih tertarik untuk bilang dia itu orangnya nggak fanatik gitu. Walaupun hari Minggu aktif ke gereja, tapi dia mau, dia diajak ke night club, mau dia katanya gitu. Saudaraku, ini yang saya bilang berbahaya. Ini yang saya sebut nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang model kayak begini, baru sebentar aja, maka keadaannya bisa lebih jahat lagi. Sehingga dia ada di dalam gereja, tapi dia nggak pernah bisa hidup lebih sungguh lagi. Kenapa? Karena dia ada di dalam gereja, tetapi pikirannya, hidupnya, hatinya nggak dipersembahkan sepenuhnya. Sehingga kita berkata, rumah itu dijumpainya kosong. Nah, hal yang kedua, kalau saudara lihat apa yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. Saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-11. Tuhan 3 kali bicara sama Samuel. Samuel. Segitu jelasnya sampai Samuel pikir Imam Eli yang memanggil dia. Tapi ketiga kalinya dipanggil, Imam Eli bilang, kalau sekali lagi kau dengar suara itu, bilanglah, berfirmanlah, sebab aku siap untuk mendengar. Lalu lihat apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, 1 Samuel pasal 3 ayat 11, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Peristiwa dengan keluarga Eli ini mengajar kepada kita bahwa ketidaksungguhan itu menciptakan banyak masalah. Eli tahu betul bahwa anak-anaknya bersalah, tetapi dia tidak bisa melarangnya dengan tegas. Kenapa dia tidak bisa melarangnya dengan tegas? Karena dia pikir, ya gimana ya, nggak enak. Itu kan anak sendiri. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus ajarkan dalam perjanjian baru hal yang sangat luar biasa. Yesus bilang, kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, dikatakan apa saudara? Sungkilah. Alkitab berkata, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah.
Makanya saya selalu bilang itu ayat yang paling sadis. Nggak ada pendeta yang berani khotbahkan itu. Saudara-saudara, kalau mata kanan sudah menyesatkan, cungkil sekarang. Mari bertobat, siapa yang mau cungkil matanya sekarang? Nggak ada, saudara-saudara. Tapi Yesus bicara dengan tajam sekali, mengajar kepada kita bahwa persoalan dengan kita seringkali, kenapa kita nggak bisa lebih sungguh-sungguh lagi? Kenapa kita nggak bisa hidup suci lebih dalam lagi? Kenapa kita nggak bisa lihat karunia Allah lebih dalam lagi? Karena kita seringkali nggak enak, saudara-saudara. Ya kan? Kita seringkali nggak enak. Biasanya kita doa gitu, sampai kantor kita doa. Pas ada tamu, Tuhan engkau mengerti, sebetulnya saya mau doa, ada tamu nanti dibilang fanatik lagi gitu. Ya kan? Biasanya malam sebelum kita tidur jam 10 malam doa, tapi ada tamu. Nggak enak untuk bilang yang menyebabkan kita seringkali kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perasaan tidak enak kita itu. Amin, saudara. Waktu kita iring Kristus, kita harus mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kadang-kala orang bisa tersinggung sama saudara. Kadang-kala orang bisa bilang, ini orang sombong banget ini. Ini orang sok rohani ini. Tetapi kita tidak pusingkan itu. Kenapa? Karena kita mau dahulukan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Eli karena hanya tidak enak. Iya kan? Ada banyak orang karena temennya ajak begitu. Hari Minggu ini ada acara mancing. Yang biasa dia gak ke gereja, dia cuma bilang. Yang biasa dia mesti ke gereja, dia cuma bilang, aduh, kenapa mesti ke gereja ya? Enggak sih, cuman gak enak gitu, saudara-saudara. Ini persoalan dengan kita. Rumah kita kosong, hidup kekristenan kita kosong. Waktu kita gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan tadi sudah saya bilang, kenapa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Yang pertama, karena kita mau cari jalan yang aman. Kita tidak mau menyinggung orang lain, kita mau ambil abu-abu. Kita tidak mau ambil hitam, kita nggak mau ambil putih. Kita ambil kompromi terhadap dosa. Hal yang kedua, karena kita selalu rasa nggak enak. Karena kita rasa nggak enak, kita nggak bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi hidup kita justru bersama dengan Kristus. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Kenapa? Karena dia berkata, daging sama sekali tidak berguna. Tetapi hidupku dipimpin oleh roh. Karena Alkitab jelas katakan, Paulus sendiri yang mengucapkan, bahwa aku hidup sekarang. Tetapi aku hidup bukan karena melihat, tetapi aku hidup karena percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti kapan rumah kekristenan kita kosong? Waktu kita setengah-setengah dengan Tuhan. Waktu kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara boleh pergi ke gereja. Jangan sudah bilang, oh orang yang sudah pergi ke gereja tidak mungkin lagi dirasuk oleh setan. Mungkin kesetanan enggak. Mungkin kesetanan enggak. Tapi kalau orang yang sudah pergi ke gereja tidak mungkin dirasuk oleh setan, maka tidak ada uang persembahan yang bisa hilang. Sudah mengerti mau saya? Kalau orang yang sudah masuk gereja tidak mungkin dirasuk oleh setan, tidak ada orang berkelahi di dalam gereja. Tapi sekarang persoalannya, Alkitab jelaskan sendiri, jika rumah itu kosong, artinya kita nggak sungguh-sungguh. Saudara bisa pergi ke gereja, tapi sudah menciptakan masalah dalam gereja. Saudara bisa ada di kebaktian, bisa melayani Tuhan, bisa. Tapi apa yang terjadi? Saudara ciptakan banyak masalah dalam pelayanan. Tapi hari ini orang yang mencintai Tuhan akan berkata, Tuhan, aku mau hidup sepenuhnya bagi Engkau, sebab Engkau segala-galanya bagiku. Haleluya. Dan sudah saya jelaskan, orang yang cinta Tuhan, orang yang bertumbuh dalam Tuhan, pasti orang yang tegas di dalam dosa. Pasti orang yang tegas untuk mengambil keputusan. Pasti seorang yang berani berkata, aku mau hidup suci sungguh-sungguh. Saudara pelajari dalam Alkitab. Orang-orang yang diberkati oleh Allah adalah orang-orang yang tegas di dalam hidupnya. Amin, saudara. Orang-orang yang mengambil keputusan dengan betul. Orang-orang yang mau mengambil resiko apapun demi Injil. Orang-orang yang berani berkata bahwa Kristus adalah segalanya buat hidupku. Dan orang-orang yang hidup dalam tegas seperti itu, yang berani berkata tidak terhadap dosa. Orang-orang seperti itulah yang justru akan melihat kemuliaan Allah. Catat baik-baik, kapan dijumpainya rumah kita kosong? Pada saat kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita boleh pergi ke gereja, kita boleh melayani Tuhan, tetapi ingat, setan tidak bisa ditipu dengan Alkitab yang dalam tangan kita. Setan tidak bisa ditipu karena setan itu spirit. Setan itu roh.
Dia tidak bisa ditipu, dia tahu persis isi hatimu. Dia tahu persis apakah hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Saudaraku, suami sudah boleh sudah bohongi. Pendeta sudah bisa sudah tipu. Sudah bilang haleluya, sebentar-bentar haleluya. Kesandung batu, puji Tuhan. Semua orang bilang, rohani banget. Sampai saya ketemu orang yang bilang, ya ampun Pak Pendeta, kalau ngelihat orangnya nggak bakal nyangka deh Pak Pendeta, nggak bakal nyangka, ya ampun, ngomong sebentar-bentar haleluya, puji Tuhan, 12 kalimat dia ngomong, 7-nya itu haleluya, katanya gitu. Sampai saya begitu percaya, nggak taunya saya ditipu, katanya gitu. Ya kan? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa tipu banyak orang, tetapi setan tahu persis apakah engkau sungguh-sungguh atau tidak. Dan kalau kita sungguh-sungguh, setan mau menyerang bagaimanapun tidak akan pernah bisa. Karena Alkitab berkata, kita mengalahkan dia oleh perkataan kesaksian kita, oleh darah anak domba, dan karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai maut. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hal yang kedua saya jumpai, kapan rumah kita dijumpainya kosong? Pada saat kita memiliki pikiran yang negatif. Saya ulangi sekali lagi, pada saat kita memiliki pikiran yang negatif, pikiran kita itu sangat menentukan hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata demikian, kami memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan meletakkannya di bawah Kristus. Berarti pikiran menciptakan banyak hal dalam hidup kita. Pikiran bisa membuat kita semangat, dan pikiran juga yang bisa membuat kita lemah. Betul saudara? Coba kalau pagi-pagi sudah bangun, wah susah nih hari ini ya. Dolar naik, bawang naik, cabai naik, tomat naik, tempe naik. Cuman hujan yang turun tiap hari. Kalau saudara berpikiran begitu, saudara pergi ke kantor, orang kantor akan bilang, Pak, Bapak kelihatan lebih tua 10 tahun daripada biasanya. Kenapa? Karena wajah kita juga udah kusut, saudara-saudara. Kalau pagi-pagi udah mulai dengan pikiran begitu, sepanjang hari orang nggak boleh salah sedikit, wah langsung meledak gitu, saudara-saudara. Ya kan? Karena pikiran kita udah negatif. Tetapi coba kalau kita bangun langsung gini, wah hari ini gue mau dapat duit nih. Walaupun mau dapat duitnya nanti jam 10 malam, pagi-pagi udah, wah gue mau dapat duit hari ini nih, ya kan? Dan hari itu kaki keinjak juga, cuman keinjak, biarin, yang penting dapat duit, ya kan? Kalau hari itu sudah mulai berpikir yang positif, hal yang menyenangkan, pasti hari itu menjadi hal yang indah. Nah saudaraku, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, kapan hidup kita dijumpai kosong? Pada saat kita memiliki pikiran yang negatif. Coba saudara bandingkan dengan 1 Samuel pasal yang ke-18. Saul ini seorang yang dipilih Tuhan langsung. Kita kadangkala melihat Saul sebagai seorang yang kita pikir orang jahat dia. Tetapi ingat, Saul itu dipilih oleh Tuhan langsung. Dipilih oleh Tuhan langsung. Ayat 8. Ingat waktu Daud mengalahkan Goliat, wanita-wanita Israel mulai menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu ayat yang ke-8, mendengar itu di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu, apa saudara? Menyebalkan hatinya. Di sini kuncinya. Sebab, apa saudara? Sama-sama, 1, 2, 3. Pikirnya. Nah itu letaknya persoalannya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Suksesi itu kan sebetulnya hal biasa. Pemindahan kekuasaan dari satu raja ke raja yang lain itu hal yang biasa. Tetapi sekarang Saul mulai berpikir, wah, nanti dia akan rampas kedudukan saya, nanti dia akan begini, nanti dia akan begini. Ayat yang ke-9 dikatakan, sejak hari itu, maka apa saudara? Saul selalu mendengki Daud. Ayat yang ke-10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah, lihat saudaraku, keesokan harinya dikatakan apa? Roh jahat.
Sampai hari ini, penafsir Alkitab masing-masing punya alasan. Apa itu roh jahat daripada Tuhan? Tapi yang pasti kita akan pegang, sampai hari ini tidak ada satu ahli teologi pun yang bisa menjelaskan apa sebetulnya roh jahat dari Tuhan. Karena Alkitab bilang tidak ada yang jahat yang datang daripada Tuhan. Sebagian menyatakan bahwa roh jahat yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Saul. Kenapa? Karena bagi orang benar, sebetulnya tidak ada kuasa jahat lagi bisa mengikat. Tapi kembali kita ada pada kesimpulan malam hari ini, bahwa jika pikiran kita negatif, amin saudara, jika pikiran kita negatif, pada saat itu kekristenan kita akan kosong. Saudara mungkin bilang, kenapa ya, saya kok udah iring Tuhan, tapi kok masih gampang putus asa, masih gampang kecewa. Lihat pikiran saudara. Karena Paulus bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Pada saat pikiran kita negatif, pada saat saudara mulai mencurigai suami saudara, pada saat saudara mulai mencurigai hamba Tuhan, pada saat saudara mulai mencurigai seseorang, pada saat saudara mulai benci dengan seseorang, pada saat saudara menaruh dendam dalam hidup saudara, maka pada saat itulah tanpa saudara sadari, keadaan saudara mulai lebih jahat. Kenapa? Karena roh jahat bisa mulai menguasai hidup saudara. Tetapi pada saat kita menjaga pikiran kita, pada saat kita menjaga pikiran kita, maka pada saat itulah, ingat, masalah bisa datang. Amin saudara. Orang yang tidak menyenangkan bisa datang. Hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan bisa terjadi. Tetapi ingat, jangan memasukkan hal yang negatif ke dalam pikiran saudara. Selalu saya bilang, garbage in, garbage out. Kalau kita memasukkan garbage, kita memasukkan sampah ke dalam pikiran kita, maka apa yang terjadi? Yang keluar, garbage in, dia garbage out. Sampah lagi yang akan keluar. Hal-hal yang mengecewakan yang keluar. Itu sebabnya ada banyak orang mulai nggak bersemangat. Ya habis bagaimana? Situasi ekonomi sekarang begini. Situasi ekonomi boleh begini. Tetapi iman kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang yang berharap kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Justru ini saatnya orang percaya bertindak. Amin saudara. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, di zaman Yusuf juga ada kelaparan. 7 tahun, saudara-saudara. Ya kan? Alkitab berbicara di zaman Elia, 3,5 tahun ada kelaparan. Berarti Alkitab berkali-kali bicara tentang kesulitan. Ya kan? Alkitab juga bicara tentang janda di Sarfat yang kehabisan minyak. Dia datang kepada Elisa. Elisa nggak bisa bilang, ya kita juga semua lagi susah ya. Kalau kamu ada sedikit ya kasih sumbangan deh ke saya deh. No. Apa yang terjadi? Justru Elisa kasih jalan keluar buat dia. Betul saudara? Berarti hari ini kembali kita ingat bahwa apa yang menyebabkan situasi bertambah buruk karena pikiran kita negatif. Kita lihat selanjutnya. Tadi Saul kita sudah lihat. Kita lihat selanjutnya Daud. Daud seorang yang dipakai oleh Tuhan juga. Tapi lihat 1 Samuel pasal 25. Ini bicara tentang dia mendengar pernyataannya Nabal. Ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudaraku, Nabal menyampaikan pernyataan yang sangat menyakitkan buat Daud. Dan sekarang karena mendengar hal itu, Daud mulai menjadi marah. Dan apa yang terjadi? Seorang yang diurapi oleh Allah, seorang hamba Tuhan sekarang sedang berpikir untuk membunuh seseorang. Seorang hamba Tuhan sedang berkata bahwa kita akan menghabisi seluruhnya, Nabal dan semua pengikut-pengikutnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa bisa seorang yang bernama Daud sampai kerasukan seperti itu? Mulai merancangkan yang buruk. Bukankah ada banyak orang juga hidup seperti itu? Dia sudah cinta Tuhan, tapi karena peristiwa yang terjadi sangat menyakitkan, dia udah mulai pikir, gua harap sampai dia hancur baru kapok dia nanti. Lihat aja nanti. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana.
Karena seorang yang diisi oleh pikiran yang negatif, hidupnya akan kosong. Saudara boleh berdoa setiap hari, tapi jika pikiran saudara negatif, tanpa saudara sadari, setan dapat dengan mudah masuk dan menguasai hidup saudara. Itu sebabnya Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya kekristenan, saya gini-gini aja. Ada banyak orang yang lagi kesulitan ekonomi begitu ya. Memang dolar naik, semua lagi sulit. Ya mau bikin apa? No. Banyak orang yang bilang, ya saya udah tua, tunggu mati. No. Nggak bisa begitu. Wanita pendaran 12 tahun itu, 12 tahun Alkitab berkata, keadaannya sudah semakin buruk. Alkitab berkata, hartanya udah habis. Dia nggak bilang, Yesus, harta saya udah habis. Tadinya ada gigi di sini, dari emas udah saya cabut, saya jual. Just whatever. Tapi sekarang dia udah jual semuanya. Alkitab berkata dia udah nggak punya harta lagi. Alkitab tidak jelaskan masih ada nggak keluarga yang mau dekat sama dia. Biasanya kan gitu kan. Kalau bisnis saudara maju, wah, saudara ketemu orang di pasar aja. Pernah sama-sama pergi ke pasar itu, saudara. Kita kan saudara. Dulu kan sama-sama pernah ke pasar itu. Oh, nah sama-sama belanja sayur, saudara, katanya gitu. Iya. Kalau saudara berhasil, semua orang langsung jadi saudara. Kakak iparnya ini punya ipar, iparnya ini punya adik, adiknya ini punya tetangga. Nah tetangganya ini satu sekolah sama ini, jadi kita saudara dong. Iya, kalau sudah berhasil, saudara-saudara banyak. Ketemu orang ini, oh iparnya ini kan, iparnya tetangganya ini kan, suka belanja di warung saya, oh saudara dong kita. Iya. Tetapi sekarang dia udah habis, saya nggak tahu saudaranya masih ada atau enggak. Tapi Alkitab bilang, dia memang udah habis, tetapi ambisinya masih positif. Imannya masih tegar. Dia bilang, apa asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dan Alkitab berkata wanita itu crawl. Wanita itu merangkak untuk datang kepada Yesus. Alkitab tidak berkata maka ada orang gendong dia lalu dia bilang pelan-pelan dong, pelan-pelan. No. Dia merangkak. Dia tetap punya ambisi yang kokoh. Dan Alkitab berkata waktu dijamah jubah Yesus, seketika itu juga dia disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang mulia. Kapan hati kita kosong? Pada saat kita memiliki ambisi yang salah. Coba saudara lihat 1 Raja-Raja pasal 21. Sesudah itu, 1 Raja-Raja pasal 21, terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikan kepadaku kebun anggurmu, supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ayat 4, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalinglah ia di tempat tidur dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lihat, saudaraku, seorang raja, dia penguasa, Ahab. Wah, dia lagi jalan-jalan, dia lihat, wah, itu kebun sayur saya di sampingnya ada kebun anggur itu. Saya beli aja itu. Wah. Biasanya orang begitu. Untung Ahab itu hidup di zaman dulu, kebun anggurnya mau dibikin kebun sayur. Kalau zaman sekarang pasti mau dibikin lapangan golf itu, pasti itu saudara-saudara. Pasti dia lihat, wah ini gue bikin lapangan golf ini, gitu ya kan. Dan orang sekarang kan juga begitu kan, yang kaya mau lebih kaya lagi. Kalau perlu harta orang diambil, kalau enggak dikorek-korek supaya bisa lewat saudara-saudara. Dan itu zaman di mana kita hidup, zaman di mana kita hidup. Dan ambisi yang salah seperti ini membuat saudara boleh punya banyak harta, boleh punya banyak harta. Tapi apa yang terjadi? Hati sudah kosong. Itu sebabnya banyak orang sudah punya istri masih tertarik dengan wanita lain. Ini yang saya sebut ambisi yang salah.
Kita mulai jadi orang yang serakah. Kita jadi orang yang mau lebih lagi. Kita nggak bisa lihat orang lain lebih maju. Kita kalau perlu mau egois. Kita mau menang sendiri. Kita nggak mau disaingi. Kita mau jadi orang yang selalu berhasil dalam segala sesuatu. Dan ambisi yang salah ini menciptakan dia memiliki hati yang kosong. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita akan bersyukur buat apa yang ada pada kita. Amin, saudara. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita selalu akan membuat sukacita. Tapi sehingga kalau kita lihat, kita bandingkan keadaan kita dengan orang lain, lalu kita ingin jadi sama dengan orang lain, itu yang menciptakan hidup kita selalu tidak tenang. Tetapi orang yang percaya akan berkata, Tuhan, apa saja yang terjadi dalam hidupku itu baik. Amin, saudara. Ada banyak orang yang kalau punya masalah sedikit kayaknya malu begitu. Aduh, saya punya masalah, saya punya persoalan. Kayaknya menurut dia tuh dia kecil sekali. Tetapi orang yang percaya Tuhan sebaliknya, di tengah masalah pun dia berkata, aku tahu harinya akan tiba, Allah akan mengerjakan mujizat bagi hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku, orang percaya tidak akan menyimpan ambisi yang salah dalam hidupnya. Ambisi yang salah menyebabkan hati kosong. Sudah saya bacakan buat saudara dalam Ahab. Sekarang saudara lihat dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-13. Ini bicara tentang Amnon yang mau memperkosa adiknya sendiri yang bernama Tamar. Lalu dia dinasehati untuk berbuat hal yang jahat. Dan akhirnya dia mengerjakan. Lalu di ayat yang ke-14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia. Lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah dan enyahlah. Lihat, seorang yang hidup dengan ambisi yang salah, kalaupun dia dapat sesuatu. Tadi kita bandingkan Ahab, dia punya ambisi yang salah dan gak bisa dia dapat. Dan mungkin sebagian saudara berkata, terang aja dia gak bisa dapat. Tapi Amnon dia dapat. Dia ingin merebut Tamar. Dia ingin tidur dengan Tamar. Dia ingin memperkosa Tamar. Dan setelah dia buat, dan Alkitab berkata tiba-tiba justru ada rasa benci yang dia dapat. Kenapa? Karena selalu saya bilang gini, Satan never work for free. Setan tuh gak pernah kerja gratis, saudara-saudara. Kalau saudara libatkan dia untuk mendapatkan sesuatu, dengan hawa nafsu, dengan kesenangan dunia, dengan segala sesuatunya, waktu saudara libatkan dia, dia pasti akan menjajah hidup saudara. Saya mengerti maksud saya? Waktu hati kita penuh dengan ambisi yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita akan mulai dengan hati yang kosong. Itu sebabnya setiap pagi saudara bangun mulai periksa, apa ambisi yang ada dalam hati saudara. Jika ambisi saudara di hari itu adalah ambisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti hari itu saudara rasa kayaknya berat sekali. Pasti hari itu saudara berjalan sepertinya kayak kosong sekali hidup saudara. Tapi jika saudara melakukan kehendak Allah, jika apa yang alam hati saudara adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, tantangan apapun saudara tetap sukacita. Itu sebabnya Paulus bilang begini, dalam peperangan rohani ini, darahku telah tercurah, tetapi aku tetap percaya. Karena aku kenal kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan segala sesuatunya. Haleluya. Yang kedua, kapan hati kita kosong? Yang pertama sudah saya jelaskan, hati kita kosong pada saat kita memiliki ambisi yang salah. Yang kedua, hati kita kosong pada saat kita tidak menjaga hati kita. Lihat Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, apa saudara? Terpancar kehidupan. Jadi kapan dijumpainya hati kita kosong? Pada saat kita memiliki ambisi yang salah. Yang kedua, pada saat kita tidak menjaga hati kita. Hati kita selalu harus berisi minimal 3 hal penting. Yang pertama, hati kita harus gembira. Yang kedua, hati kita harus menyimpan janji Allah. Dan yang ketiga, hati kita harus berserah kepada Allah. Kita harus miliki 3 hal penting untuk tetap menjaga hati kita. Yang pertama, kita harus miliki hati yang gembira. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat.
Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan berkat dari firman Allah. Buka kitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-12. Kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Dikatakan demikian, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita harus jujur akui, sebelum kita percaya kepada Yesus, ada banyak roh jahat dalam hidup kita. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, saya sebelum mengenal Yesus bukan seorang pembunuh, saya sebelum mengenal Yesus bukan seorang penzina, saya sebelum mengenal Yesus bukan seorang perampok, saya sebelum mengenal Yesus bukan orang yang jahat. Tapi tetap harus kita akui, sebelum kita mengenal Yesus, ada banyak roh jahat dalam hidup kita. Amin saudara, kita hidup dalam iri, kita hidup dalam dengki, kita mudah tersinggung, kita mudah tertarik pada kesenangan dunia. Dan semuanya ini bercerita, waktu kita diselamatkan kata Alkitab, kita bukan sekedar memiliki sebuah agama, kita bukan sekedar memiliki sebuah kepercayaan, tetapi waktu kita diselamatkan kata Alkitab, kita diangkatnya dari gelap, kita dipindahkannya dari gelap, dan dibawanya kepada terangnya yang ajaib. Dan bicara tentang kegelapan, itu yang Alkitab katakan, kita diikat dan kita dibelenggu oleh roh kejahatan. Sehingga Alkitab berkata, walaupun kita ingin berbuat yang baik, tetapi setiap kali yang jahat yang kita lakukan, walaupun setiap kali kita ingin terlepas dari segala hal yang buruk, tetapi tetap yang buruk itu menyeret dan mengikat hidup kita. Dan Alkitab berkata, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita sekarang dilepaskan dari gelap dan masuk pada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Sehingga waktu kita diselamatkan, bukan hanya sekarang kita memiliki agama baru, tapi waktu kita diselamatkan, ada perubahan yang total dalam hidup kita. Setan disingkirkan dan Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Percaya kepada Yesus itu sesuatu yang indah. Ada banyak orang yang bilang, ya saya sedang diajak untuk masuk agama baru, dan agamanya namanya Kristen. Saudaraku, kekristenan bukan sekedar sebuah agama baru, tetapi percaya Kristus itu ada hal yang luar biasa terjadi. Kita dilepaskan dari belenggu setan dan masuk dalam kebenaran. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Alkitab berkata, kalau kita sudah dilepaskan, ya kan, percaya pada Yesus, sekarang kita dilepaskan. Tapi sekarang persoalannya, kata Alkitab, setelah dilepaskan, setelah diusir, setelah kita percaya Yesus Kristus Tuhan, maka setan dilepaskan dalam hidup kita. Wah, kita jadi ciptaan baru, kata Alkitab. Yang lama sudah berlalu, amin saudara. Tapi kemudian Alkitab berkata, setan kembali melihat tempatnya. Dia udah bosan muter-muter, dia kangen sama saudara. Dia udah bosan keliling-keliling, dia nggak cari, dia nggak ketemu tempat yang paling enak seperti hidup saudara. Karena mungkin saudara dulu sayang betul sama dia. Iya, sayang sekali. Dia ngomong apapun saudara ikutin, ya kan? Dan sekarang dia mulai lihat, kawan lama gua mau cari, gitu ya kan? Nah, tapi Alkitab berkata, seringkali waktu dia kembali, rumah itu didapatinya kosong. Dan Alkitab berkata, jika rumah itu kosong, betul bersih, betul rapi, betul semuanya tersusun, betul kita udah mulai pergi ke gereja, betul kita sudah nggak punya dendam, betul kita sudah mulai kelihatan seperti orang baik, betul
Betul kita sebentar-bentar ngomong udah haleluya, puji Tuhan. Betul kita udah gak memaki. Betul kita udah gak hidup dalam dosa. Rapi tersusun, tapi kata Alkitab apa saudara? Kosong. Dan Alkitab berkata jika rumah itu kosong, dia masuk sebentar, dia keluar lagi. Dan Alkitab berkata apa? Dia bawa 7 roh jahat yang lebih jahat lagi. Sehingga apa yang terjadi? Keadaan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Nah, itu yang saya jumpai banyak orang di dalam gereja. Waktu baru bertobat, wah sungguh-sungguh betul. Tapi nanti udah setahun ngiring Tuhan, wah mulai macam-macam saudara-saudara. Uang gereja lah bisa dibawa lari. Iya. Mulai nipu lagi saudara-saudara. Iya kan? Mulai kadang-kala berzina lagi. Mulai kadang-kala nggak suci lagi, nggak kudus lagi. Kenapa? Nah, yang saya takutkan ini yang terjadi. Kita bertobat, kita serahkan hidup buat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Rumah kita kosong, hidup kekristenan kita kosong. Setan memang betul keluar, tetapi dia lihat, teman lama gua belum punya gandengan ini katanya. Dan apa yang terjadi? Keadaan kita lebih jahat lagi. Tidak heran bisa uang gereja bisa hilang, ya kan? Tidak heran bisa ada masalah di dalam gereja. Jawabannya sederhana, karena ada banyak rumah yang kosong. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, saya jumpai ada 3 jawaban mengapa seringkali rumah hidup kita, kekristenan kita dalam kosong. Yang pertama saya jumpai, kapan didapati bahwa hidup kita kosong? Yang pertama, pada saat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, betul rapi tersusun. Betul rapi tersusun. Betul semuanya sudah bersih. Tetapi pada saat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita ada dalam keadaan yang kosong. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, kalau saudara lihat jemaat di Laodikia, saudara lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Aku tahu, dikatakan apa saudara? Segala pekerjaanmu. Berarti dia bukan orang-orang murtad. Dia bukan orang-orang yang hidup terpisah dari Allah. Dia orang-orang yang bekerja buat Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Tapi di sini katakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku, kata Alkitab apa saudara? Akan memuntahkan engkau. Ini yang Alkitab katakan, bahwa rumah kita kosong. Betul kita pergi ke gereja, tapi nggak sungguh-sungguh, nggak sold out for God, nggak sepenuh hati buat Tuhan. Pokoknya kita ikut Tuhan, tetapi kalau ada keuntungan begitu, kita mulai kompromi lagi. Kita betul ikut Tuhan, tetapi kalau pikir ada tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan, kita mulai bilang, ya Pak Pendeta, namanya kita masih dalam dunia bisnis, ya sekarang lagi repot. Jadi ya kalau ada untung-untung dikit ya nggak apa-apa lah, katanya gitu. Makanya ada banyak orang bilang, hidup Kristen dengan bisnis agak susah. Karena bisnis itu bisikan si manis, katanya gitu. Banyak bisikan-bisikannya. Jadi kalau nggak kuat iman ya goyah, katanya gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah kita kosong, waktu kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, kalau kau tidak dingin, kalau kau tidak panas. Nah, selalu saya bilang, dalam hidup ini, hitam itu seringkali susah, putih itu seringkali susah. Yang paling gampang itu abu-abu, saudara-saudara. Ya kan? Saudara tahu bahwa dalam dunia ini ada banyak orang takut sekali dibilang fanatik. Orang senang tuh kita tersendat, kekristenan kita mengalami banyak persoalan. Kenapa? Karena kita mulai buka kesempatan kepada iblis dan dia mulai masuk dengan pikiran. Selalu saya bilang, our mind is the battlefield. Tempat peperangan kita adalah pikiran. Betul saudara? Tempat peperangan kita adalah pikiran. Sehingga seringkali kita mulai curiga, seringkali kita mulai lemah, seringkali kita mulai pikir, iya sih, saya udah 6 tahun begini sakit, bisa gak ya mujizat terjadi? Nah, pikiran mulai kita pikir, masa iya sih, bisa sih, kita udah menikah 12 tahun, gak pernah bisa punya anak, masa iya sih mujizat bisa terjadi? Dan selama pikiran kita belum tunduk, selama itu pun, jangan harap mujizat dapat terjadi. Saudara mengerti mau saya? Kenapa? Karena semakin pikiran kita negatif, semakin kita beri kesempatan untuk setan menguasai. Tetapi semakin iman kita
percaya. Semakin hati kita bersandar kepada Allah, maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, kata Alkitab, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Haleluya. Nah, yang selanjutnya kita lihat tentang Yunus. Kalau saudara lihat dalam Yunus pasal 1, kenapa Yunus lari dari Tuhan? Kenapa Yunus lari dari Tuhan? Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudaraku, Yunus ini bukan seorang nabi biasa. Dia seorang nabi yang dengar suara Tuhan langsung. Amin, saudara. Mungkin kita selama ini cuma bilang, oh Yunus itu seorang nabi yang tidak taat. Betul, tapi dia juga seorang nabi yang luar biasa. Dia dengar suara Tuhan langsung. Dan bukan hanya dia dengar suara Tuhan langsung, Tuhan percaya sama dia dan bilang, aku mempercayakan seluruh kota ini untuk kamu sampaikan kebenaran. Berarti dia seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini bukan orang biasa. Tapi lihat ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, menurut sejarahnya, waktu dia pergi ke Yafo, maka ada kapal menuju ke Nineve. Tetapi menurut sejarahnya, bahwa Nineve adalah kota yang keras kepala, dan kota yang seringkali membunuh orang asing yang tidak disukai. Itu sebabnya Yunus dengar itu, dia mikir juga, pelayanan sih pelayanan, orangnya keras kepala ya. Wah, orang keras kepala satu kota itu susah, saudara-saudara. Lah, punya suami satu aja keras kepala, repotnya setengah mati, saudara-saudara. Iya kan? Sebagian sudah bilang, ya ampun Pak Pendeta, anak saya 6 yang satu keras kepalanya minta ampun. Ngurusin orang keras kepala satu aja udah repot, saudara-saudara. Yunus mikir juga, waduh ini satu kota keras kepala semua. Dan orangnya membunuh orang. So Yunus pikir, iya, beriman sih beriman, tapi gua nggak mau nyerahin diri kalau begini, ya kan? Nah, Tarsis di zaman itu adalah tujuan yang paling jauh yang bisa dicapai dari Yafo. Dan Tarsis di zaman itu adalah kota yang paling modern dengan banyak pertunjukan di dalamnya. Sehingga ketika dia mulai pergi ke Nineve, dan saya mungkin bisa bayangkan dia mulai mau siap beli karcis, dan dia mulai bilang, saya mesti pergi ke Nineve. Dan semua orang bilang, siapa yang mau pergi ke Nineve? Itu tempat orangnya kasar sekali, orang asing yang tidak disukai akan dipenggal kepalanya. Oh ya, betul ya. Iya, banyak orang mati di situ. Ya banyak. Oh, sampai mati itu dipenggal. Iya, kepala sampai gelinding-gelinding. Gelinding. Kamu pergi kemana? Dan saya percaya pasti ada perbincangan sekarang. Dan Yunus mulai pikir-pikir. Daripada kepala ini gelinding. Dia pikir, iman si iman. Tuhan, engkau mengerti. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu kan alasan banyak orang kan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita bilang, Tuhan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan saudaraku, intinya sederhana. Kenapa Yunus bisa lari? Kenapa seorang hamba Tuhan yang sudah dipercaya Tuhan dengan luar biasa ini bisa lari? Jawabannya sederhana. Pikirannya negatif. Pikirannya negatif bukan hanya bisa masuk ke dalam orang berdosa, tetapi pikiran yang negatif juga bisa menyerang seorang nabi yang bernama Daud, sehingga akhirnya dia merancangkan pembunuhan bagi Nabal. Pikiran yang negatif bisa juga melanda seorang nabi yang bernama Yunus, yang mendengar suara Tuhan langsung. Itu sebabnya siapapun kita, hati-hati dengan pikiran. Amin, saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, tapi saya sudah iring Tuhan 25 tahun. Maka saya bilang haleluya buat 25 tahun iring Tuhan. Tetapi jika engkau tidak menjaga pikiranmu dengan baik, maka apa yang terjadi? Iman kita akan terus goncang.
25 tahun dia goncang 25 tahun. Saudara boleh bilang sama saya, tapi saya sudah melayani Tuhan 17 tahun. Haleluya untuk melayani Tuhan 17 tahun. Tapi jika kita tidak menjaga pikiran negatif di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Yunus pun bisa lari dari hadapan Tuhan. Tetapi jika kita beriman dan percaya akan janji-janjinya, apapun yang terjadi kita bilang, Tuhan bersihkan pikiranku sehingga hanya apa yang benar, apa yang mulia, itulah yang ada untuk menyenangkan hatimu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hal yang pertama, pada saat kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka setan akan menjumpai rumah kita kosong. Dan pada saat itu dia bisa menyerang kembali hidup kita. Saya tetap percaya bahwa darah Yesus luar biasa. Saya tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Tetapi saya juga ingatkan bahwa hidup kita tidak boleh kosong. Amin saudara. Hidup kita harus dalam persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Itu sebabnya yang pertama kita harus sungguh-sungguh sold out for God. Lalu yang kedua, jaga pikiran kita. Saya sudah bacakan bahwa sudah hamba-hamba Tuhan yang memiliki pikiran negatif pun akhirnya terseret. Yang ketiga, kapan dijumpainya? Rumah kita kosong. Rumah kita, hidup kita dijumpainya kosong pada saat hati kita kosong. Amsal berkata, dari dalam hati terpancar kehidupan. Berarti jika hati kita kosong, hidup kita kosong. Pada saat hati kita kosong, segala yang ada pada kita kosong. Itu sebabnya kapan dijumpai rumah hidup kita kosong? Pada saat hati kita kosong. Mungkin sudah berkata, kapan dijumpai hati saya kosong? Saya pelajari dalam Alkitab ada dua hal penting. Kapan hati kita kosong? Yang pertama, hati kita kosong ketika kita miliki ambisi yang salah. Setiap orang punya ambisi. Betul saudara? Setiap orang punya cita-cita. Setiap orang punya harapan. Kalau kita udah nggak punya ambisi lagi, kesian betul hidup kita. Kamu bagaimana? Ya lihat aja nanti. Usahanya gimana? Ya begini-begini aja. Terus keluarga kamu bagaimana? Baik. Anak-anak gimana? Ya gini-gini aja. Orang-orang yang udah nggak punya spirit lagi, sudah. Wah ini repot ini. Sebentar-bentar dia ngomong, ya saya udah tua, ya saya udah bau tanah, ya saya tinggal antri. Semua kita juga ngantri saudara-saudara. Cuma nomor yang kita nggak tahu itu aja saudara-saudara, ya kan? Saudara boleh bilang sama saya, umur saya 89 tahun, tapi belum tentu nomor sudah habis ini, ya kan? Siapa tahu justru nomor 17 ini yang baru umur 17 yang udah bentar lagi nomornya, ya kan? Kita semua ngantri. Persoalannya kalau kita udah nggak punya ambisi, ini yang repot. Setiap orang punya ambisi, setiap orang punya harapan, setiap orang punya cita-cita. Betul saudara? Saudara lihat kenapa wanita pendaran 12 tahun itu bisa disembuhkan. Dia bilang, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ada banyak orang yang sakit gitu ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau enggak ya